Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di kuliah Ramadan bersama Universitas Islam Riau. Tema yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana kita mendapatkan nilai-nilai kebaikan dan kemudian mampu untuk kita pertahankan pasca Ramadan. Sebagaimana yang senantiasa kita dengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tujuan daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Ibadah puasa yang kita lakukan adalah dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Artinya bahwa puasa yang kita lakukan bukanlah sekedar kita menahan dari rasa lapar dan dahaga, akan tetapi ada perubahan-perubahan yang harus ada di dalam pribadi-pribadi kita sebagai seorang muslim. Salah satu perubahan yang harus ada dalam pribadi kita sebagai seorang muslim dari rangkaian ibadah-ibadah Ramadan agar tercipta di dalam diri kita sebagai seorang hamba kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup hanya dengan sekedar klaim, akan tetapi perlu bukti, perlu cinta di dalam diri, perlu implementasi perubahan-perubahan dalam perilaku kita, perubahan-perubahan dalam karakter kita. Salah satu yang penting yang harus ada di dalam pribadi kita pasca Ramadan adalah keistiqomahan, kemampuan kita di dalam menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindakan-tindakan kita, setiap perilaku-perilaku kita, setiap ucapan-ucapan kita, sehingga setiap kali kita akan berkata-kata, selalu kita akan berpikir, apakah perkataan-perkataanku sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan kita, sikap-sikap kita pun demikian. Senantiasa harus kita evaluasi dan harus kita persiapkan apakah ini semuanya sesuai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya nilai takwa adalah kehati-hatian, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah ketika menyampaikan dan bertanya kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang definisi takwa, bahwa takwa adalah kehati-hatian sebagaimana seseorang menapaki langkah-langkahnya di jalan-jalan yang begitu banyak onak dan duri. Tentu kehati-hatian adalah menjadi modal utama di dalam kita menapaki jalan yang begitu terjal, jalan yang begitu banyak onak dan duri. Sifat dan rasa ketakwaan yang ada pada diri kita hendaklah kita pertahankan. Bukan sekedar ketika kita berpuasa kita mampu untuk menghadirkan Allah dalam kepribadian kita. Tak sanggup kita untuk membatalkan puasa kita meskipun tak ada manusia yang tahu apa yang kita perbuat di dalam kantor kita, di dalam ruangan kita, dalam kesendirian kita. Tak ada satupun di antara manusia yang tahu. Perasaan itulah yang menjadikan kita tak sanggup untuk kita minum dan membatalkan puasa meskipun manusia tidak melihatnya. Rasa bahwa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meliputi keberadaan kita di dunia ini. Ada satu hal lagi yang harus kita pastikan ada di dalam diri kita, yaitu kepekaan sosial. Di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk membayar zakat fitrah. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang mereka tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa karena sakit menahun atau karena tua renta, maka mereka diperbolehkan untuk membayar fidyah. Baik zakat fitrah atau zakat mal atau membayar fidyah adalah merupakan ibadah-ibadah yang mempunyai dimensi kesolehan sosial. Bahwa kebaikan kita dan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah cukup, akan tetapi harus disempurnakan dengan bagaimana bukti keimanan yang ada di dalam diri kita senantiasa terpatri di dalam diri kita dan terbuktikan pada perilaku kita kepada orang lain. Apakah kita senantiasa mempunyai rasa empati, rasa simpati kepada saudara-saudara kita yang tak berpunya, atau malah kita menjadi orang-orang yang tak punya hati ketika melihat saudara-saudara kita yang mereka memerlukan bantuan,
mereka memerlukan uluran bantuan dari kita, dan kemudian kita diam 1000 bahasa, bahwa kepekaan sosial, kecerdasan sosial itu harus juga menjadi buah dari Ramadan yang kita lewati pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bagaimana agar nilai-nilai ini senantiasa istiqomah di dalam diri kita? Sebagaimana manusia, begitu banyak tantangan-tantangan, tantangan hawa nafsu, tantangan lingkungan, dan tantangan-tantangan syaitan yang senantiasa ingin menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, keistiqomahan hanya akan didapatkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan upaya manusia untuk mendapatkan pertolongan Allah agar ia senantiasa istiqomah adalah senantiasa menjaga lingkungan agar mereka dan kita semuanya senantiasa berada dalam irama keimanan, irama ketakwaan, irama kesalehan. Dan ketika kita senantiasa berada pada lingkungan yang baik, lingkungan yang istiqomah, maka insya Allah nilai-nilai yang telah kita tanam, yang telah kita tuai pada akhir Ramadan ini senantiasa menjadi bekal untuk kita melangkah pada 10 atau 11 bulan yang akan datang, sampai dengan pada akhirnya kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua rangkaian ibadah kita pada bulan suci Ramadan pada tahun 1447 Hijriah, mulai dari puasa yang kita lakukan di siang hari, sholat tarawih, qiyam Lailatul Qadar, sedekah kita, zikir kita, tadarus kita, dan rangkaian-rangkaian doa dan rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan, semuanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari Direktorat Dakwah Islamiyah Universitas Islam Riau dan mewakili segenap sivitas akademika Universitas Islam Riau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Berjumpa lagi insya Allah pada acara kuliah Ramadan pada Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.